Ini keperluan hidup. Keperluan ini perlu ada, nggak ada pun nggak apa-apa. Iya, keperluan itu perlu ada. Kalau nggak ada, Allah nggak marah. Orang mati kelaparan nggak masalah. Orang mati nggak punya pakaian, Allah nggak murka. Orang mati nggak punya rumah sampai mati di kos-kosan nggak masalah. Orang mati nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak ada urusan, nggak ada masalah. Tidak akan mendatangkan laknat Allah. Orang mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Iya. Kita perlu toilet, tapi jangan bodoh 24 jam dulu dalam toilet. Kalau selesai hajat kita di toilet, cepat-cepat keluar dari toilet, sempurnakan maksud hidup kita. Hari ini orang 24 jam dalam WC, 24 jam mikir makan minum, 24 jam bikin pakaian, dia baju udah banyak, beli lagi, 24 jam pikir kendaraan, mobil sudah bagus, pengen lagi dapat lihat mobil tetangga bagus, stres dia, pusing dia, aduh kapan lagi aku punya mobil itu. Iya, sudah punya rumah sederhana, pengen dibesarin lagi, udah punya rumah besar, tambah lagi satu di sana, satu di sini. Sudah punya istri solehah cantik, lihat yang lain, pengen lagi nambah satu, dua. Itu manusia apa nggak cukup-cukup? Akhirnya gelisah hidupnya, nggak tenang hidupnya. Iya, ini keperluan. Begitu juga manusia, kalau dia dalam agama, meskipun dia miskin, meskipun dia sakit, kita nggak tahu penyakit Nabi Ayub itu seperti apa, Pak. Dan kebahagiaan semacam apa yang Allah berikan ke Nabi Ayub, kita tidak bisa memahami ya. Tapi ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berdoa minta sembuh, Pak. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dalam penyakitnya, seperti Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan di dalam kobaran api. Ya, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, ini kalau ini masuk di hati orang beriman, Pak, iman naik. Tak mungkin agama kita diobrak-abrik sama orang kafir. Mestinya kan agama yang mengatur dunia, tapi kenyataannya kemarin dunia yang mengatur agama. Mestinya agama yang mengatur dunia, karena iman kita lemah, kita yang diatur dunia. Ya, Rasulullah sudah berikan jawaban semuanya. Kalau kamu sakit, ini obatnya. Tapi mau diapain? Iman kita lemah, kita tunduk kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena hidup kita nggak ikut sunnah. Kita berhutang kepada mereka, terhina. Hutang tuh kalian tahu nggak? Hutang tuh kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Itu hutang. Selagi umat Islam tidak hidup dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih hidup dengan cara orang-orang kafir, jangan harap ketenangan akan datang. Kita kan temanya mencari ketenangan, Pak. Antum mau tenang, hidup sederhana, simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupanmu, sederhana masalahmu. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Ini keperluan hidup, Pak. Keperluan ini perlu ada, nggak ada pun nggak apa-apa. Iya, keperluan itu perlu ada. Kalau nggak ada, Allah nggak marah, Pak. Orang mati kelaparan nggak masalah. Orang mati nggak punya pakaian, Allah nggak murka. Orang mati nggak punya rumah sampai mati di kos-kosan nggak masalah. Orang mati nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak ada urusan, nggak ada masalah. Tidak akan mendatangkan laknat Allah. Orang mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Iya, kita perlu toilet, tapi jangan bodoh 24 jam dulu dalam toilet. Kalau selesai hajat kita di toilet, cepat-cepat keluar dari toilet, sempurnakan maksud hidup kita. Hari ini orang 24 jam dalam WC, 24 jam mikir makan minum, 24 jam bikin pakaian, dia baju udah banyak, beli lagi,
24 jam pikir kendaraan, mobil sudah bagus, pengen lagi dapat lihat mobil tetangga bagus, stres dia, pusing dia, aduh kapan lagi aku punya mobil itu. Iya. Sudah punya rumah sederhana, pengen dibesarin lagi. Udah punya rumah besar, tambah lagi satu di sana, satu di sini. Sudah punya istri solehah cantik, lihat yang lain, pengen lagi nambah satu, Pak. Itu manusia, Pak, nggak cukup-cukup, Pak. Akhirnya gelisah hidupnya, tenang, nggak tenang hidupnya. Iya. Ini keperluan, Pak. Seperlunya. Kalau antum perlu mobil 2, belilah 2. Seperlunya. Perlu mobil 3, beli 3. Iya, Pak Fadlah ya. Ada orang perlu rumah 2, silakan rumah 2. Seperlunya. Begitu juga dengan istri, seperlunya. Ya. Perlu satu-satu, kalau perlu 2-2 boleh. Dalam Islam itu boleh, ibu-ibu ya. Orang Islam ini diatur dalam agama di Al-Quran, boleh punya istri lebih dari 1. Tapi nggak boleh banyak-banyak, bolehnya 4 aja. Ya, boleh. Nggak boleh menentang ini. Kalau menentang ini murtad. Siapa yang menentang ayat ini murtad. Tapi seperlunya. Kalau kita perlunya 1 piring, jangan makan 2 piring, nanti muntah. Paham? Dunia ini keperluan seperlunya. Semakin sederhana keduniaan seseorang, semakin tenang hidupnya dia. Iya. Jangan antum pikir punya mobil 2 itu lebih bahagia daripada mobil 1. Perawatannya, pajaknya, ini semua. Apalagi itu cicil. Coba kita main logika aja, kita pikir-pikiran aja, kita bagi fikir saja. Coba pikirkan bagaimana bodohnya orang yang menumpuk-numpuk dunia, bagaimana bodohnya, rusaknya akal orang yang mencari kemewahan di dunia. Rusak akalnya. Makan minum sederhana. Kira-kira Pak, tenangan mana orang yang makan masak sendiri atau makan di restoran? Antum makan rumah masakan istri dengan masakan restoran, mana yang lebih nikmat? Makanan istri. Masakan mama, ibu itu lebih nikmat. Padahal di restoran itu lebih mahal. Dan restoran itu semakin mahal itu semakin menyusahkan. Iya, jangan kalian pikir orang habis makan di restoran mahal terus bahagia pulangnya. Saya pernah ngalamin, Pak, ini pengalaman berkali-kali. Saya janjian sama teman saya di satu hotel bintang 5, janjian di Jakarta nih. Kemudian teman saya cerita, bro, macet, telat datangnya. Wah, kira-kira nggak tahu bisa 2 jam ini, kata. Jakarta itu kadang-kadang jarak setengah jam bisa jadi 2 jam, Pak, karena macet. Terus kita udah di hotel itu, di restoran, saya bawa 6 orang teman saya, ustadz dari Ambon. Terus saya bilang, Ustaz, lapar kan? Bisa aja kita keluar, Pak. Sebetulnya kalau keluar, Pak, 6 orang paling 200.000 lah makan, Pak. Saya bilang, iya makan di restoran sini aja lah. Dia pesan sop buntut, dia pesan nasi goreng, pesan jus alpukat, teh, Pak. Udah, saya bilang, wah, kita yang nak traktir kan, tamu-tamu kita. Mana notanya? Antum tahu bayar berapa? 1.800.000, Pak. Dan sampai sekarang saya masih kepikiran tuh, Pak. Itu 1.800.000, Pak, kurang ajar. Itu kita pesan teh di hotel bintang 5 di restoran mewah. Jangan kalian berhayal berpikir itu teh dibuatkan. Sama waitressnya dikasih air putih panas, air hangat, ya, air panas, dikasih gula, dikasih teh gelas kosong sama sendok yang suruh buat sendiri, Pak. Dan itu 100.000 bayarnya. Coba kalau makan di warteg, makan di pinggir jalan, Pak, 5.000 itu dibuatkan terus kalau perlu sama mbok yang jual tuh dipegang, Pak, disuapin, Pak. Mau minum. Gak apa-apa, boleh. Ada jasa servis tambahan. Saya bilang, Mbak, saya malas ngangkat gelas. Oh, saya angkatkan, Mas. Bisa. 5.000 bayar. Ya, paham ya? Jadi dunia ini ternyata semakin mewah, semakin menyusahkan. Jangan ente pikir orang, makanya banyak orang-orang kaya tuh stres, Pak, panik, Pak, hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Di Palembang lebih ngeri lagi, Pak. Gaya-gaya nih mau makan, ada orang makan di dekat pinggir Sungai Musi. Terus saya bilang sama istri saya, wah, kita ini orang baik nih. Kita bayarin semua orang itu. Makan satu meja itu kita bayarin. Terus pergi ke kasir, minta nota 4.800.000. Saya cuma pikir, Pak, aduh, gimana? Dan sampai sekarang pun masih kepikiran uang itu. Jangan dipikir bahagia pulang makan di sana, Pak. Makan itu semakin mewah, semakin menyusahkan. Betul nggak? Nah, coba kalau kita makan di pinggir jalan, makan warteg, makan itu nasi pecel, makan rujak cingur, satu porsi cuma berapa aja, bisa traktir orang banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan 1 hari makan, 1 hari enggak. Kalau Nabi makan, Pak,
ikan laut nggak dicampur darat. Kalau masakannya ikannya ikan darat nggak dicampur laut. Kalau masak kambing nggak ada ikannya. Coba lihat ibu-ibu sekarang masak apa? Di mejanya ada ikan lautnya, ada telur dadarnya, ada dagingnya, ketoprak.